Ya, polemik di internal PD Perjuangan terus bergulir lantaran masalah dukung-mendukung capres. Sebutan celeng muncul untuk menyebut kader Banteng yang dianggap keluar barisan. Celeng versus Banteng pun menjadi gaduh internal yang menuai sorotan. Bagaimana sebenarnya peta dukungan kader PD Perjuangan, terutama di Jawa Tengah untuk Capres 2024. Mengapa elit PDIP mengeluarkan adagium celeng bagi kader mereka yang menyampaikan dukungan kepada Ganjar Pranowo? Saya akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Mas Abang Baginda Muhammad Mahfuz, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, dan ada Kang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Mas Baginda, Kang Ujang, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Bang Oke. Rehan. Baik, Bang. Baik, Mas Baginda, langsung saja saya mau ke Anda. Ada apa sebenarnya di PDIP Jawa Tengah sampai kemudian muncul celeng versus Banteng ini, Mas Baginda? Apakah gerakan mendukung Ganjar sebegitu menakutkannya sampai harus ada istilah celeng bagi mereka yang mendukung Pak Ganjar? Ya, sebenarnya tidak begitu ya, Bung Renhat ya. Jadi kalau kita bicara dagium tentang celeng versus celeng itu kan sebenarnya itu kan internal di PD Perjuangan, dan itu istilah lama yang sering dipakai di setiap momen politik, apalagi elektoral, kalau ada kader partai yang tidak patuh taat kepada perintah partai. Nah, kalau saya boleh menjelaskan sedikit, PD Perjuangan itu konsep kepartainya itu kan menganut ajarannya Bung Karno, yaitu partai pelopor. Di mana syarat berdirinya partai pelopor itu adalah disiplin. Baik itu disiplin ideologi, disiplin organisasi, dan seterusnya. Nah, disiplin organisasi itu salah satunya adalah disiplin kader partai. Jadi kader partai itu hukumnya untuk taat, tunduk terhadap peraturan partai dan perintah partai. Nah, yang terjadi terkait dengan polemik Banteng dan celeng itu pada tanggal 11 Agustus 2021, DPP PD Perjuangan mengedarkan surat nomor 3134 yang ditantangani langsung oleh Ibu Ketua Umum dan Pak Sekjen, yang poin dari surat itu ada 3 hal. Yang pertama adalah menegaskan kembali bahwasannya sesuai dengan ADART partai pasal 15 poin F, yang intinya untuk urusan pencalonan presiden dan wakil presiden adalah kewenangan ketua umum dan itu sepenuhnya hak prerogatif ketua umum. Nah, poin keduanya itu partai memerintahkan agar seluruh kader disiplin, tidak berbicara mengenai dan cawapres. Nah, kemudian di poin ketiga, poin terakhir, pelanggaran terhadap ketentuan poin pertama dan kedua akan diberikan sanksi disiplin partai. Nah, yang terjadi adalah pada tanggal 25 September 25 September kemarin, ada salah seorang kader PD Perjuangan di Purworejo yang bernama Albertus Sumbogo. Itu melakukan melakukan deklarasi terhadap salah satu calon itu. Nah, itu yang kemudian menurut kita itu adalah pelanggaran terhadap ADART. Nah, ADART partai. Nah, istilah terhadap celeng itu adalah orang yang keluar dari barisan Banteng. Jadi kalau Banteng itu karakternya itu kan berbaris berkumpul. Nah, jadi bagi orang yang bagi kader partai yang keluar dari barisan itu memang biasa kita sebut sebagai celeng. Seperti itu, Mas Bung Renhat. Oke. Ya, itu istilah soal internal di PD Perjuangan aja. Ya, gitu. ya. Itu tidak berlaku untuk orang di luar partai. Oke. Oke, itu penjelasan soal adagium dan juga aturan ADART yang memang sudah Anda sampaikan tadi. Tapi istilah celeng atau treatment serupa apakah berlaku kalau kemudian ada kader PDIP Jawa Tengah katakanlah yang mendukung Mbak Puan Maharani? Ya, setahu saya sejak tanggal 11 Agustus 2021 itu saya belum pernah mendengar ada deklarasi dari kader atau struktur partai yang di luar yang terjadi pada tanggal 25 September itu, Bung Rehat. Dan bagi kita itu semua berlaku sama. Gitu. Jadi tidak membeda-bedakan. Oke, berlaku sama ya. Saya ke Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, dari luar apa yang Anda baca dari seteru celeng versus Banteng ini? Mungkin ini adalah rentetan dari
dinamika politik di internal PD Perjuangan ya soal Capres 2024 yang memang sudah kita baca sejak lama. Ketika ini muncul lagi ke publik, apa yang Anda lihat sih, Kang? Halo, Bang Rehat, Ya, suaranya Kang hilang, Ujang. Bang. Bisa dengar, Kang Ujang? Ya, bisa kita dengar sekarang. Baik. Nah, kalau saya lihat gitu ya, ini bukan persoalan yang sederhana bagi kita yang dari luar. Karena istilah, mohon maaf ya, celeng itu kan istilah, mohon maaf, itu yang menurut saya binatang yang hina gitu ya, yang itu ditunjukkan kepada kader yang apa namanya keluar dari barisan tadi gitu. Jadi itu kalau kita maknai yaitu, mohon maaf ya, celeng itu kan babi hutan. Yang tentu ini juga kan konotasinya tidak baik untuk menyebut kader-kader yang memang keluar dari barisan itu. Nah, saya melihat begini, Bang. Persoalan ini kan menjadi pelik ketika dikaitkan dengan persoalan pencapresan. Kita tahu bahwa PDIP itu, saya langsung saja nih, punya rumah kota gitu loh. Yang itu juga perlu didorong ya kan untuk bisa menjadi capres atau cawapres. Namun di saat yang sama ada kader seperti Ganjar Pranowo yang memiliki elektibilitas yang tinggi. Dan saya tahu persis gitu ya, apa namanya, bisa jadi bahwa tokoh-tokoh PDIP, elit PDIP juga tahu tentang apa namanya kartunya Ganjar. Oleh karena itu persoalan ini menurut saya harus disikapi juga dengan bijak. Ya, kalau memang tadi ada aturan ADART ya itu tentu aturan internal dan mengikat kepada kader internal. Tetapi ruang untuk berdemokrasi juga harus dibuka. Karena begini, itu kan sesama kader, misalkan Mbak Puan dan Ganjar itu gitu kan. Dan saya dapat bocoran, mohon maaf kalau saya apa namanya saya bocorkan di sini gitu. Silakan, Kang. Dapat bocoran dari PDIP itu ada apa namanya anggota DPR itu dipanggil lah karena dikumpulkan gitu kan. Bahwa memang apa namanya PDIP itu sudah mempersiapkan Mbak Puan gitu loh. Sesuai dengan analisa saya yang lalu-lalu di banyak media. Nah, oleh karena itu skenario itu pasti akan dipaksakan. Dan saya katakan juga bahwa Ganjar itu bukan skenario dari PDIP itu. Bahkan ya elit PDIP mengatakan dalam forum rapat itu, dan ini sebenarnya rapatnya rahasia dan saya dapat bocoran gitu ya. Apa namanya mengatakan ya kita itu akan dukung Mbak Puan kalau menang-menangnya bersama gitu. Kalau apa namanya nyungsep dan nyungsep bersama gitu. Sudah ada istilah begitu gitu loh. Dan itu saya sih meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh apa namanya kader PDIP dan bocoran itu saya rasa mengandung kebenaran ya. Oleh karena itu tadi friksi-friksi atau semangat rivalitas itu terjadi di internal PDIP. Dan apa namanya yang repotnya adalah ketika Mbak Puan sebagai putri mahkota itu elektabilitasnya lebih rendah daripada Pak Ganjar. Itu yang menjadi problem. Oleh karena itu mereka-mereka di internal PDIP juga gitu ya, mohon maaf ya, ketika mereka misalkan mendukung Mbak Puan, lalu kalah atau nyungsep, ya mereka tentu tidak mau. Tetapi bagaimanapun saya menghormati dari keputusan PDIP, mereka punya mekanisme sendiri ya. Tadi saya melihat dibacakan oleh Mas Baginda bahwa kewenangan pencapresan itu ada di tangan Ibu Megawati. Tetapi saya katakan ruang untuk berdemokrasi, ruang untuk menyampaikan aspirasi dari para kader juga perlu didengar. Jangan juga apa namanya menutup ruang demokratisasi di internal itu. Walaupun nanti kita paham, yang saya juga mengerti, ujungnya yang ada di akan Bu Mega. diusulkan oleh PDIP itu adalah kader yang kalau boleh saya katakan akan mendukung Mbak Puan itu. Ini yang menjadi problem gitu loh. Begitu Mbak Bang Rehan. Oke. Jadi Anda melihat, Kang Ujang, ada semacam pengkondisian gitu ya, pengkondisian situasi bahwa kader PDIP jangan bersuara atau mendukung Pak Ganjar, tapi justru dialihkan untuk mendukung Mbak Puan, atau bagaimana, Kang? Ya, itu pasti akan menjadi sebuah keputusan ya partai, karena PDIP tidak mau mengalami kegagalan yang lalu ya di 2014 yang lalu. Ibu Megawati kan ketika itu mau nyalon juga, tetapi arah angin dukungan publik itu ketika itu ke Pak Jokowi. Maka mau tidak mau, suka tidak suka gitu ya, maka Pak Jokowi yang diusung. Nah hari ini kelihatannya gitu ya, Pak Ganjar itu akan memainkan pola yang serupa, yang sama. Tetapi pola yang dilakukan oleh Pak Ganjar sudah terbaca ya oleh elit-elit PDIP. Sehingga ruang gerak
kader-kader yang mendukung Ganjar itu pasti akan dikunci. Itu pasti seperti itu, karena memang dalam konteks internal mereka pasti akan dituduh melanggar KRT partai. Tapi dalam konteks tadi ya mereka sama-sama kader, maka harus diberi ruang juga untuk sama-sama bisa berkompetisi di internal partai. Yang makin rumit adalah ketika tadi saya katakan Mbak Puan elektabilitasnya di bawah dan Pak Ganjar lebih tinggi. Ini yang sebenarnya menjadi kegalauan daripada elit PDIP. Oke, ya. Oke, menarik ya. Kita break dulu. Mas Baginda dan juga Kang Ujang. Saya nanti akan ke Mas Baginda. Saya akan tanya soal kritikan yang disampaikan oleh sejumlah kader PDIP di Jawa Tengah. Katakanlah Pak Albertus begitu ya dan kawan-kawan atau mungkin para barisan yang di luar banteng tadi istilahnya gitu. Yang mengatakan justru di bawah kepemimpinan dari Pak Bambang Pacul, lahirlah kader-kader dengan mental babu, bebek, dan juga beo. Jadi ada hewan-hewan yang lain selain celeng dan juga banteng, ada bebek dan juga beo. Apa tanggapan Anda soal itu dan apakah ini artinya ada perpecahan di PD Perjuangan di kandang banteng di Jawa Tengah bicara soal Pilpres 2024? Kita akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Mas Baginda tadi kita sudah banyak bahas ya, terutama juga soal aturan ADRT partai yang memang sekali lagi tadi Kang Ujang juga hormati itu bahwa ada aturan sendiri di partai politik dalam hal ini PD Perjuangan soal aturan soal Capres 2024 yang ujungnya nanti adalah di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi kritikan keras juga direspon ini oleh sejumlah kader di Jawa Tengah. Bahkan mengatakan tadi saya sudah bilang, di bawah kepemimpinan Mas Bambang Pacul justru kader-kader yang lahir adalah mental babu, bebek, dan juga beo. Bahkan bukan pertama kalinya kemudian Mas Bambang Pacul ini menyampaikan kritikan bernada keras untuk merapatkan barisan. Jangan-jangan kemudian sekarang yang kita baca di Jawa Tengah sendiri, basisnya kandang banteng justru terpecah-pecah ini karena 2024. Saling seruduk jangan-jangan ini Mas Baginda. Ya, Bung Rehat. Jadi kalau menurut saya yang menyatakan seperti itu kan orang yang tidak paham situasi, kondisi, fakta di perjuangan Jawa Tengah itu seperti apa. Jadi kalau saya melihat di bawah kepemimpinan Mas Bambang Pacul ini itu partai banyak melahirkan kader yang ideologis, yang militan, yang handal di dalam mengelola organisasi, baik itu partai yang di legislatif maupun yang di eksekutif. Nah, kalau kita lihatlah beberapa waktu yang kemarin, di bawah kepemimpinan Mas Bambang Pacul itu, justru pada waktu Pileg dan Pilpres itu kita menang spektakuler. Kursi DPR Provinsi yang dulunya 27 itu menjadi 42. Kemudian DPR yang dulunya 18 itu menjadi 26. Dan yang terbaru kemarin, 2020, dari 21 pilkada, kita memenangkan 17 pilkada, Bung Rehat. Jadi menurut saya, pendapat yang mengatakan bahwasannya di bawah kepemimpinan Mas Bambang Pacul itu PD Perjuangan Jawa Tengah itu BP atau BIO benarlah itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian kalau saya sedikit mengomentari apa yang disampaikan oleh Kang Ujang ya. Silakan. Bahwasanya itu keputusan di Megawati, tetapi selama ini partai tetap memberi ruang kepada kader untuk diskusi, kemudian untuk menyampaikan aspirasinya, tapi tetap sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh partai. Saya rasa seperti itu, Kang Ujang. Bung Held. Oke. Kalau sekali lagi kalau faktanya dari kacamata Anda, kader PDIP di Jawa Tengah masih solid ini, Mas Baginda. Tidak terbelah-belah soal dukungan capres untuk Mbak Puan atau Pak Ganjar Pranowo. Sangat solid, Bung Renat. Kenapa? Keputusan bahwasanya untuk persoalan capres dan wapres itu adalah kewenangan dan hak prerogatif ketua umum, itu juga atas permintaan kader pada saat kongres kemarin itu. Jadi itu bukan karena kesewenang-wenangannya DPP, tidak. Itu keputusan kongres yang diusulkan oleh seluruh peserta kongres. Jadi seperti itu. Dan saya rasa kejadian seperti dinamika seperti ini itu dalam setiap momen politik pasti ada lah. Dua kader yang balelo, satu dua kader yang tidak tegak lurus. Dan istilah banteng dan celeng ini sudah lama juga
di PD Perjuangan Jawa Tengah dan tidak pernah menjadi persoalan. Oke. Dalam konteks apa biasanya itu celeng versus bantengnya ini? Kalau ini kan sekarang konteksnya yang mendukung capres begitu di luar keputusan. Kalau yang biasanya dalam konteks apa, Mas Baginda? Ya, misalnya di dalam konteks pilkada itu tetap ada 1-2 kader yang mungkin calon yang direkomendasi tidak sesuai dengan harapannya pasti ada lah itu. Tetapi kalau secara umum di Jawa Tengah itu kalau nanti Ibu Mega sudah memutuskan apapun, semua pasti tegak lurus. Semua pasti akan mematuhi. Saya yakin seperti itu, Bung Renhat. Oke. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Albertus Sumbogo ya dari Purworejo, bisa saja Mas Baginda juga potret apa yang terjadi di DPC yang lain di Jawa Tengah bahwa sebetulnya ada suara-suara dari bawah yang mau mendukung Pak Ganjar. Bagaimana soal itu? Apakah itu sudah dikalkulasi dan kalau kemudian ini juga diikuti oleh daerah-daerah yang lain? Ya, saya rasa begini, Bung Renhat. Kita tidak bisa melarang semua orang, setiap kader itu punya keinginan, harapan. Itu boleh-boleh aja. Tetapi yang harus disadari bahwasanya namanya kader partai itu kan tidak bisa berbuat sesukanya. Ada aturan main di partai yang harus diikuti. Dan ada waktunya. Nanti persoalan pilpres dan calon presiden dan wakil presiden itu melalui mekanisme partai tentu oleh Ibu Ketua Umum itu saya yakin semua clear lah, selesai lah. Itu 1-2 biasa. Kalau misalnya pada saat ini ada yang menginginkan si A si B itu biasa. Di dalam proses pilkada juga seperti itu kok. Yang terpenting satu, kalau kita hanya sekedar menginginkan itu boleh lah. Tetapi kalau sampai kemudian kita mendukung, apalagi mendeklarasikan, nah itu yang menurut kita itu sudah sesuai dengan aturan partai. Oke. Dan itu Anda sebut celeng perusak partai? Ya, jadi gini, kenapa istilahnya celeng? Karena yang namanya banteng itu kan berbaris, berkumpul berbaris. Nah, kemudian tegak lurus terhadap perintah pimpinan, terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh partai. Nah, kalau misalnya ada yang tidak mau dalam baris, ada yang tidak mau tegak lurus terhadap perintah partai, tentu kan kita tidak bisa katakan yang bersangkutan itu adalah banteng. Makanya kita kasih istilah yang seperti ini, kadernya seperti ini bukan banteng tetapi celeng. Ini kan bagian dari agitasi. Iya. Oke. Untuk internal, sekali lagi ini internal. Ya. Kalau misalnya ada di luar partai yang ingin mendukung atau mendeklarasikan calon presiden dari kader PD Perjuangan, ya monggo silahkan. Itu hak mereka. Ya. Tetapi kalau untuk kader partai harus paham bahwasanya mekanisme di partai itu tidak bisa seperti itu. Oke, jadi seperti itu, Bung Mel. Ya, jadi dikembalikan lagi ke aturan partai itu yang kemudian ingin Anda sampaikan ke semua kader, terutama mungkin yang di Jawa Tengah, yang jangan keluar barisan terlebih dahulu. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, seberapa dalam ini implikasinya bagi soliditas PD Perjuangan kalau terus-menerus ada yang seperti ini? Apakah ini sejauh ini menurut Anda masih aman-aman saja, masih solid, atau kemudian ini bisa berpotensi semakin melebar, semakin meluas? Ya kalau ini tidak diantisipasi ya terus akan melebar. Walaupun kita tahu ya bahwa PDIP itu ya partai yang ketika Bu Mega katakan instruksi pasti semua akan patuh dan tunduk. Tapi persoalannya ini kan bukan tidak sesederhana itu. Ini kan persaingan terkait dengan dukung-mendukung di internal PDIP yang terkait dengan pencapresan. Nah, ya ini yang menjadi dilema bagi PDIP adalah ini kan partai pemenang ya 2 kali berturut-turut dan sepertinya 2024 juga ingin menang hat-trick gitu 3 kali. Nah persoalannya adalah ketika ingin memaksakan Mbak Puan, ini yang menjadi persoalan. Karena dalam konteks hari ini gitu ya, saya mengatakan objektif saja. Mbak Puan hari ini elektabilitasnya masih rendah. Walaupun memang elit-elit PDIP mengatakan itu juga masih bisa dikatol Kang Ujang katanya. Masih bisa nanti juga akan tinggi lagi. Tapi saya tidak melihat bahwa Mbak Puan itu akan meroket elektabilitasnya gitu loh. Ya yang memang nanti akan naik. Tidak mungkin juga akan stagnan karena struktur partai juga akan bergerak gitu loh. Dan partai juga akan memerintahkan ke arah sana untuk bisa menaikkan elektabilitasnya Mbak Puan. Oleh karena itu Mbak Puan belusukan gitu kan,
lalu juga membagi-bagikan vaksin, lalu juga membagi-bagi sembako, lalu juga kemarin sering ikut kunjungan dengan Pak Jokowi. Itu bagian daripada usaha-usaha untuk menaikkan elektabilitas. Ya, yang menjadi persoalan adalah ruang demokrasi itu yang mesti tadi dibuka. Saya sepakat dengan Mas Baginda ya, ketika misalkan mereka melakukan deklarasi ya itu sudah indisipliner. Tetapi kalau masih soal dukung-mendukung, ya kan punya aspirasi gitu kan, ya memberikan masukan kepada elit di pusat gitu ya, itu sesuatu yang wajar dan itu dinamika politik yang ada di internal PDIP. Saya melihat dan memandangnya celah demokratisasi di internal itu harus dibuka. Karena apa? Karena partai PDIP itu partai besar, partai pemilu menang pemilu sudah 2 kali gitu. Jadi tidak juga jangan menggambarkan pikiran-pikiran yang paranoid itu. Nah, saya melihat kemarin juga saya menyaksikan dan diundang ya oleh sahabat Ganjar. Ya memang sahabat Ganjar itu eksternal. Makanya ya tidak ada istilah pemecatan, sanksi dan lain sebagainya karena eksternal. Dan saya diminta untuk mengisi karena ya sifatnya undangan, saya pasti akan hadir di semua komponen masyarakat. Nah, kembali kepada implikasi itu. Ya saya melihatnya hari ini kalau tidak diantisipasi, kalau tidak dipotong ya tentu akan bisa melebar kemana-mana. Kenapa tadi? Karena di internal PDIP juga sekarang masih bingung soal elektabilitasnya Mbak Puan. Oke, baik. Itu yang harus dimengerti oleh elit-elit PDIP begitu. Oke. Mas Baginda terakhir, Anda sepakat yang tadi disampaikan Kang Ujang bahwa tampaknya sulit untuk mengerek elektabilitas Mbak Puan Maharani? Waduh, kalau itu bukan kewenangan saya, Bung Bumer. Jadi intinya begini, Bung Benhat. Jadi sebenarnya istilah banteng dan celeng itu, ini pernah lebih hebat dari sekarang. Itu pada waktu Pilkada 2013. Pada waktu itu, incumbent-nya Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur itu Pak Bibi dan Mbak Rusli. Itu dua-duanya kader PDI Perjuangan. Dan pastinya itu luar biasa. Upaya mendukung dari kader itu sangat tinggi. Nah, tapi kemudian ketika Bu Mega itu memutuskan Mas Ganjar menjadi calon gubernur Jawa Tengah pada saat itu semua balik kanan. Semua tegak lurus. Jadi kita yakin lah persoalan banteng versus celeng yang menjadi polemik pada saat ini itu sama sekali tidak berimplikasi lah, tidak mempengaruhi aktivitas partai di Jawa Tengah. Oke, baik. Kabarnya besok juga para barisan celeng berjuang ini akan dipanggil oleh DPP PD Perjuangan. Mari kita akan lihat apakah akan balik kanan lagi, rapat lagi di barisan, atau kemudian tetap mencari-cari jalur yang lain untuk bisa bermanuver. Terima kasih banyak Mas Baginda, Kang Ujang, diskusi yang sangat menarik. Mudah-mudahan bisa menghadirkan perspektif bagi yang menonton diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Baginda dan juga Kang Ujang. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, sama-sama Bang.